Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para peserta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat taufiknya serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pelajaran kaidah mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab. Alhamdulillah kita sampai saat ini masih berada di halaman yang ke-173 dalam pembahasan al-jumlatu wa makanuha minal i'rab. Jumlah dan tempat kedudukan dia di dalam kalimat. Para peserta pembelajaran bahasa Arab online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan membahas pada malhudhah, catatan di pembahasan jumlah yang memiliki kedudukan apabila jumlah tersebut menempati tempatnya na'at. Sebagaimana yang telah kita pelajari dan telah kita pahami bersama, bahwa ada jumlah, baik itu jumlah ismiyah ataupun jumlah fi'liyah, yang menempati tempat kedudukan yang mana sekilas tempat kedudukan ini sama. Tetapi kalau kita perhatikan kalimat ataupun kata yang setelahnya itu yang menjadi pembedanya. Dengan kata lain, bahwa tempat tersebut atau tempat jumlah tersebut adalah bentuknya, posisinya sama, tetapi dua tempat ini memiliki perbedaan. Hanya bedanya di situ adalah isim yang sebelum jumlah tersebut. Itu yang menentukan pembeda antara kedudukan dua jumlah tersebut. Yang kita maksud di situ adalah jumlah haliyah dan jumlah sifat. Maka dua jumlah ini atau dua kedudukan ini sudah kita bahas di saat kita mempelajari pembahasan na'at dan juga pada pembahasan hal. Hanya bedanya di sini adalah kalau hal, jumlah haliyah waqa'a ba'da ma'arif. Kalau jumlah haliyah itu letaknya setelah isim ma'rifat. Kalau jumlah sifat berarti letaknya setelah isim nakirah. Maka di sini kita akan baca malhudhatun. Qala al-musannifu, pengarang mengatakan di halaman yang ke-173, malhudhatun, catatan. La taqa'ul jumlatu na'tan illa idza kana man'utuha nakiratan. Nah, ini yang kita maksud. Bahwasanya ini adalah suatu kaidah untuk menentukan bahwa jumlah ini sebagai na'at ataukah jumlah ini sebagai hal. Yaitu beliau mengatakan pada kaidahnya, la taqa'ul jumlatu na'tan. Jumlah itu tidaklah berkedudukan sebagai na'at, sifat, illa melainkan idza kana man'utuha nakiratan. Apabila man'utnya yang disifati matbu'nya dalam bentuk nakirah. Man'utu marfu sebagai isimnya kana, nakiratan sebagai khobar kana. Taib. Maka di sini yang harus kita pahami di sini adalah pada kaidah man'utuha nakiratan. Berarti
Al-jumalu ba'da nakirah nu'utun. Jumlah yang terletak setelah isim nakirah berkedudukan sebagai na'at. Baik, sekarang kita lihat pada contoh misalnya. Ada kalimat Nah, sekarang di sini kita lihat ada kalimat contoh jaa tiflun abuhu maridun. Jaa tiflun abuhu maridun. Abuhu tiflun marfu sebagai fa'il dari fi'il jaa. Kemudian abu sebagai mubtada. Rafanya dia sebagai mubtada, tanda rafanya dengan wawu karena asmul khamsah. Maridun marfu'nya sebagai khobar. Khobar dari mubtada abuhu di sini. Nah, abuhu maridun karena terdiri dari mubtada dan khobar berarti disebut dengan jumlah ismiyah. Dari abuhu sampai dengan maridun, inilah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Baik. Nah, posisi atau letak dari abuhu maridun ini setelah isim nakiro. Tiflun, isim yang nakiro. Tiflun adalah isim nakiro. Berarti, kaidahnya adalah al-jumlatu, jumlah. Waqa'a ba'da nakirah nu'utun. Berarti jumlah yang terletak setelah isim nakirah, maka dia berkedudukan sebagai na'at. Maka abuhu maridun berkedudukan sebagai na'at. Na'tun. Atau sifatun. Sifat dari tiflun. Sehingga kalau kita artikan, telah datang seorang anak yang bapaknya sakit. Karena berkedudukan sebagai na'at. Baik. Kemudian kita berbicara pada contoh yang kedua. Ra'aitu rajulan yaqra'ul haditha. Ra'aitu rajulan yaqra'ul haditha. Ra'aitu tak di sini sebagai fa'il. Kemudian fi mali raf'in karena dari si mabni rajulan ini sebagai maf'ulun bih atau objek. Nah, kita perhatikan pada kalimat yaqra'u. Yaqra'u ini fi'il. Berarti inilah jumlah. Jumlah fi'liyah. Inilah yaqra'u jumlah fi'liyah karena fi'il. Al-haditha nasab sebagai maf'ulun bih dari fi'il yaqra'u. Nah, yaqra'u ini menyimpan fa'il. Takdirnya adalah huwa. Huwa kembali ke rajul. Berarti yaqra'ul hadisa posisinya dia terletak setelah isim nakirah rajulan. Rajulan ini nakirah. Nah, setelah isim nakirah berupa fi'il yang namanya jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il. Berarti yaqra'ul haditha di sini memiliki kedudukan dan i'rab. Apa kedudukannya? Kedudukannya sebagai na'at. Na'tun atau sifat. Kenapa? Karena
kondisi atau kondisi yaqra'u jumlah fi'liyah ini letaknya setelah isim nakirah. Karena kaidahnya al-jumalu ba'dah nakiratin nu'utun. Jumlah yang terletak setelah isim nakirah berarti dia sebagai na'at. Maka abuhu maridun letaknya setelah nakirah tiflun. Yaqra'ul Qur'ana letaknya setelah rajulan nakirah. Berarti dia berkedudukan sebagai na'at. Karena letaknya setelah isim nakirah. Karena dia adalah sebagai na'at, maka na'at ini adalah tabi, pengikut kepada isim yang sebelumnya, maka di sini i'rabnya disesuaikan dengan man'utnya. Maka ja'a tiflun abuhu maridun. Tiflun rafa tadi sebagai fa'il, berarti abuhu maridun fi mahalli raf'in na'tun. Jumlatun ismiyatun fi mahalli raf'in na'tun li tiflun. Sebagai na'at untuk tifl. Kemudian contoh yang kedua yang tadi. Ra'aitu rajulan yaqra'ul haditha. Saya melihat seorang laki-laki yang sedang membaca hadis. Berarti yaqra'u di sini adalah jumlah fi'liyah sebagai na'at tergantung dari man'utnya. Rajulan di sini nasab. Berarti yaqra'ul haditha jumlatun fi'liyatun fi mahalli nasbin na'tun. Dia fi mahalli nasab sebagai na'at dari rajulan. Berarti semacam itu. Maka tiflun ini man'ut. Rajulan man'ut. Wa man'utuha nakiratun. Dan man'utnya adalah bentuk isim nakirah. Maka apabila jumlah terletak setelah isim nakirah, berarti dia sebagai na'at. Apakah itu dari jumlah ismiyah, abuhu maridun, ataukah dari jumlah fi'liyah, yaqra'ul hadisa, dengan kaidah tadi, yaitu al-jumalu ba'da nakiratin nu'utun. Jumlah yang terletak setelah isim nakirah berkedudukan sebagai na'at. Baik, jadi semacam itu. Atau mungkin kita lihat pada contoh dayang majrur. Misal, baik. Contoh yang ketiga. Ala kitabin ghilafuhu jadidun qalamun. Ala kitabin. Kitabin di sini isim majrur. Karena ada ala majrur. Kasrah majrur karena ada ala. Taib ghilafuhu ala kitabin ghilafuhu jadidun qalamun. Ghilafu marfu sebagai mubtada, jadidun marfu sebagai khobar. Kemudian ghilafuhu jadidun, ghilafuhu jadidun di sini susunan mubtada dan khobar. Ini mubtada ghilafuhu, ini khobar jadidun. Berarti dari ghilafuhu ke jadidun inilah yang disebut dengan jumlah ismiyah. Karena terdiri dari mubtada dan khobar. Nah, letak daripada ghilafuhu jadidun setelah isim nakirah, yaitu kitabin. Kitabin. Berarti kaidahnya al-jumal ba'da nakirah nu'utun. Maka ghilafuhu jadidun di sini memiliki kedudukan yaitu na'at. Dia sebagai na'at. Kenapa sebagai na'at? Karena letaknya setelah isim nakirah yaitu kitabin. Berarti apa i'rabnya? Karena kitabin majrur, ghilafu jadidun na'at ngikut i'rab pada kitabin.
dari jumlah, berarti di-i'rab dengan fi mahalli jarrin. Berarti ghilafu jadidun jumlatun ismiyatun mubtada'un wa khabarun fi mahalli jarrin na'tun. Dia fi mahalli jarrin sebagai na'at untuk kitabin. Nah, kitabin ini man'utnya yang disifati. Man'utnya nakirah, kemudian ghilafu ini jumlahnya. Taib. Kemudian qalamun ini sebagai mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan, dan ala kitabin ghilafu jadidun di sini adalah sebagai khobar dari mubtada yang diakhirkan tadi. Ala kitabin ghilafu jadidun qalamun. Kalau kita artikan di atas kitab yang sampulnya baru itu ada sebuah pena. Nah, jadi itu adalah rincian daripada jumlah ketika dia menjadi naat. Wallahu ta'ala alam bishawab. Ini yang bisa kita bahas, yang bisa kita pelajari di pertemuan kali ini, semoga bisa dapat difahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.